Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para hadirin, para siswa-siswi SMP Khadijah, keluarga besar SMP Khadijah, serta seluruh yang melihat tayangan ini, marilah pada kesempatan kali ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga pengajian kita, kajian kita di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini selalu mendapatkan ridha, selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'alim. Yang sekarang akan kita bahas adalah bab yang menjelaskan tentang hal-hal atau perkara-perkara yang dapat menarik rezeki dan yang dapat mencegah rezeki. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu itu juga membutuhkan rezeki atau kekuatan finansial dalam proses belajarnya. Ya, jadi sebagai seorang manusia, seorang penuntut ilmu juga membutuhkan makanan, membutuhkan uang, ya, membutuhkan biaya sebagaimana bekal daripada penuntut ilmu. Ini adalah salah satu syarat orang yang mau menuntut ilmu menurut kitab Ta'limul Muta'alim, ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Sebelum saya baca, kita perlu tahu bahwa sebelumnya sudah dijelaskan bahwa salah satu yang dapat menarik rezeki, ya, adalah kita dilarang untuk tidur di pagi hari. Nah, itu salah satunya. Dan ini nanti berkaitan erat dengan kebiasaan kita di pagi hari. Karena rezeki Allah itu, ya, itu sangat barokah, ya, sangat banyak dilimpahkan oleh Allah, terutama ketika di pagi hari. Jadi pagi hari ba'da subuh itu makruh hukumnya ketika kita melanjutkan tidur, ya. Karena itu adalah tempatnya atau waktu Allah memberikan rezeki yang luar biasa banyak. Dan ini harus kita amalkan sebagai seorang penuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yazidu fir rizqi, wa mimma lan iku setengah saking barang yazidu kang nambahi apa ma fir rizqi ing dalam rizki, ya. Termasuk yang menambah rezeki adalah ayyakula kulla yaumin ing yen to ngucap sapa wong kulla yaumin ing dalam saben-saben dina dan syiqaqil fajri ing dalam sakwuse meleteke fajar ila waqti shalah hingga waktune salat, ya. Setelah fajar
fajar kadzib sampai kemudian ketemu fajar sodik, yaitu ketika sholat subuh ya. Jadi menjelang subuh ini ada satu amalan agar rezeki kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dibaca? Yang dibaca adalah subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Jadi 3 kalimat tadi, kalimat tasbih ya, kalimat tahmid dan istighfar. Ya. Lafadznya subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Ini dibaca menjelang subuh ya. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih, 100 kali sebelum subuh. Nah, ini insya Allah dapat melancarkan rezeki kita ya. Jadi pagi hari adalah tempatnya Allah memberikan barokah rezeki ya, melimpahkan rezeki yang berlimpah ruah. Ini salah satu amalannya. Wa ayyakula lan yento ngucap sapa wong la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Nah, ini amalan yang kedua yang bisa kita baca. Membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Kulla yaumin ing dalam saben-saben dina sobahan pagi hari wa masaan lan sore hari. Jadi pagi hari kita membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Sore hari kita juga membaca itu mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Nah, ini amalan yang kedua. Jadi tadi yang pertama sebelum subuh kita membaca subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih ya. Kemudian di pagi hari itu bisa jam 6 ya, menjelang berangkat sekolah, atau ketika kita berangkat ke sekolah kita baca ini la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Nah, daripada ngelamun kita membaca zikir. Ini insya Allah mampu untuk menambah rezeki kita. Dibaca di pagi hari dan sore hari 100 kali. Wa ayyakula lan yen to ngucap sapa wong ba'dal fajri ing dalam sakwuse fajar kula yaumin ing dalam saben-saben dina. Yang ketiga amalan yang dibaca ini dibaca setelah subuh. Apa yang dibaca? Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah salasan wa salatina marrah, 33 kali. Nah, amalan yang ketiga kita juga bisa membaca alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah 33 kali. Jadi ada 3 tadi amalan yang sudah kita baca. Wa ba'da sholatil maghribi aydon, dan dibaca setelah sholat maghrib. Nah, jadi ada sebelum subuh, ada ba'da subuh ya. Kemudian ketika pagi hari jam 6 juga ada. Ini kalau kita amalkan wirid-wirid ini insya Allah dapat membuka rezeki kita. Pintu rezeki kita insya Allah akan terbuka lebar. Begitu pula di sore hari tadi kita juga disunahkan membaca la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Ba'da maghrib juga disunahkan membaca alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah ya, 33 kali. Wa yastaghfirullah lan maca istighfar sab'ina marrah, 70 kali ba'da sholatil fajri. Nah, ini juga bisa kita amalkan. Ba'da sholat subuh membaca istighfar sebanyak 70 kali. Ya. Jadi yang sudah kita baca adalah 4 amalan yang bisa kita amalkan, bisa kita baca. Yang pertama, kita ulangi lagi ya, membaca
subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. 100 kali sebelum subuh, ya, menjelang subuh. Kemudian yang kedua, yang bisa membuka rezeki kita baca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin setiap pagi dan sore hari sebanyak 100 kali. Yang ketiga, kita juga bisa membaca Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah setiap ba'da subuh dan ba'da maghrib sebanyak 100 kali. Dan yang keempat, ditambahi lagi ba'da subuh membaca istighfar sebanyak 70 kali. Nah, ini adalah wirid-wirid yang diberikan, yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, terutama ketika pagi hari dan sore hari, agar Allah memberikan rezeki kita, mencukupi rezeki kita, mencukupi semua kebutuhan kita, sehingga kita bisa fokus, ya, bisa tenang dalam menuntut ilmu. Ini penting. Saya simpulkan untuk kajian kita pada hari ini bahwa wirid-wirid ini adalah wirid-wirid yang masyhur dan insya Allah mutawatir, ya. Karena ada beberapa wirid yang utama seperti tahlil, ya, tasbih, kemudian tahmid dan istighfar. Ada 4. Mungkin saya jelaskan beberapa, ya, karena materi kita cukup singkat. Mungkin saya jelaskan fadilahnya beberapa seperti istighfar dan tasbih. Untuk istighfar, ya, ini adalah salah satu wirid yang sangat luar biasa, ya. Dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum yang di dalamnya ada engkau wahai Muhammad, ya, ada orang yang membaca sholawat, dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum yang di dalamnya orangnya selalu membaca istighfar. Nah, ini di dalam surat Al-Anfal, ya, itu di Al-Quran. Nah, sedangkan di hadis-hadis juga banyak sekali, di athar-athar, di cerita-cerita sahabat salafus sholih juga banyak. Salah satunya yang masyhur adalah cerita tentang Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, seorang tabi'in besar, ya, seorang ulama besar di zaman tabi'in. Nah, ini tentang keutamaan istighfar. Suatu hari ada orang yang mengadu kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, orang ini mengadu bahwa terjadi paceklik yang luar biasa selama tidak hujan. Wahai Imam, berikan saya amalan ijazah agar Allah secepatnya menurunkan hujan kepada kita. Akhirnya sama Imam Hasan Al-Basri diberikan wirid baca istighfar. Lalu ada orang kedua datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, saya adalah orang yang sangat miskin, ya. Ini mengadukan kemiskinannya. Akhirnya sama Imam Hasan Al-Basri diberikan wirid atau zikir, bacalah istighfar. Itu. Kemudian ada lagi orang ketiga datang, ya. Wahai Imam, saya adalah orang yang sudah lama tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan saya amalan agar saya segera mendapatkan anak, mendapatkan momongan. Akhirnya sama Imam Hasan Al-Basri diberikan wirid zikir baca istighfar. Kemudian datang lagi orang yang keempat. Wahai Imam, saya memiliki kebun dan kebun saya ini kering, ya. Kebun saya tidak berbuah. Maka Imam Hasan Al-Basri memberikan wirid bacalah istighfar. Nah, santri-santri Imam Hasan Al-Basri ini akhirnya bingung, heran. Loh,
4 orang masalahnya berbeda, kenapa kok diberikan resep satu? Yakni wirid zikir istighfar. Ya, astagfirullah, astagfirullah itu. Kenapa? Akhirnya sang murid ini bertanya, wahai guru, mengapa 4 orang yang berbeda masalahnya, tetapi engkau memberikan wirid atau zikir yang sama, yakni istighfar? Akhirnya Imam Hasan Al-Basri menjawab, bukanlah diriku yang memberikan jawaban, melainkan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah telah berfirman, wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu di dalam surat Nuh, ya. Bacalah istighfar, ya. Artinya adalah bacalah istighfar, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun. Nah. Kemudian yursilis samaa'a 'alaikum midrar, niscaya Allah akan mengirimkan hujan yang lebat. Nah. Ini untuk orang yang pacaklik tadi, hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwal, dan Allah akan memperbanyak hartamu. Nah, ini adalah jawaban untuk orang yang miskin tadi. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan anak-anakmu. Nah, ini luar biasa. Anak-anakmu itu maksudnya untuk orang yang tidak memiliki momongan tadi. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Nah, ini adalah jawaban untuk orang yang keempat tadi. Jadi luar biasa. Ternyata istighfar itu fadilahnya luar biasa. Ya, bisa untuk masalah apapun. Ini tentang istighfar. Kemudian tasbih. Ya, di sini juga Allah memberikan atau ulama-ulama kita memberikan wirid atau zikir tasbih yang harus dibaca di pagi hari dan sore hari. Ya, fasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kepada Allah di siang hari dan di sore hari. Ya. Jadi tasbih ini juga luar biasa. Bahkan yang bertasbih itu bukan hanya manusia. Ya, jadi yang bertasbih itu bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk Allah ini membaca tasbih, mensucikan Allah dari segala zat yang tidak pantas bagi Allah, ya. Mensucikan Allah dari segala zat yang buruk. Nah, semuanya bertasbih. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih seluruh yang ada di langit dan di bumi, ya. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Makhluk yang ada di langit dan di bumi bertasbih. Wat tayru saffat, dan burung-burung yang terbang juga bertasbih. Jadi semuanya ini bertasbih. Semua makhluk Allah ini bertasbih. Dan salah satu fadilahnya tasbih adalah seperti yang dialami oleh Nabiullah Yunus, ya. Nabiullah Yunus adalah nabi yang kita tahu ceritanya, beliau meninggalkan kaumnya, ya, sampai kemudian dimakan ikan, ya. Di dalam Al-Quran disebutkan wa inna Yunus minal mursalin, dan sesungguhnya Yunus adalah bagian daripada rasul-rasul, ya, yang diutus oleh Allah. Id abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika Yunus ini meninggalkan kaumnya, ilal fulkil mashhun, menuju sebuah kapal yang penuh dengan muatan. Karena kaumnya ini tidak mau dinasehati, ya, disuruh menyembah Allah tidak mau, membangkang. Akhirnya Nabi Yunus ini marah, meninggalkan kaumnya, pergi, ya, kemudian naik kapal. Di kapal itu adalah kapal yang penuh dengan muatan orang, muatan barang. Fasahama fakana minal mudahadin. Kemudian saking banyaknya muatan ini, akhirnya kapal ini terombang-ambing, ya. Sehingga orang yang ada di kapal ini harus ada
salah satu yang dikorbankan, mari kita undi. Nah, jadi diundi, kemudian harus ada yang dikorbankan untuk mengurangi beban kapal. Fasahama fakana minal mudahadin. Ketika diundi, kemudian fakana minal mudahadin, Nabi Yunus menjadi orang yang kalah. Ya, ternyata keluar namanya Nabi Yunus ini sehingga dinyatakan kalah. Akhirnya, karena kalah, ya, karena kapalnya ini kelebihan beban, kelebihan muatan, akhirnya Nabi Yunus dilemparkan ke laut. Dilemparkan ke laut, faltaqamahul hut wa huwa mulim. Ya. Maka ketika dilemparkan ke laut, langsung dimakan oleh ikan besar. Faltaqamahul, ditelan. Wa huwa mulim, dan Nabi Yunus adalah orang yang mulim itu? Sengsara. Ya. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi ba'tsun. Maka Allah menyampaikan falaula annahu kana minal musabbihin, andaikan Nabi Yunus itu tidak membaca tasbih ketika di dalam perut ikan, ya. Jadi ketika dimakan ikan, Nabi Yunus ini bertaubat, ya, selama 40 hari itu membaca tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di dalam perut ikan dibaca itu terus, membaca tasbih, membaca tahlil, ya, la ilaha illa anta subhanaka, dibaca terus, ya. Kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin, andaikan engkau Yunus tidak membaca tasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya engkau akan tetap dalam perut ikan sampai hari kebangkitan, insyaallah. Ini adalah luar biasa. Jadi tasbih adalah salah satu wirid yang sangat baik, yang sangat mulia, karena dibaca oleh seluruh makhluknya Allah. Dan ini harus kita baca di pagi hari dan di malam hari. Marilah apa yang sudah kita pelajari ini kita amalkan. Wirid-wirid yang sudah diajarkan oleh ulama kita ini kita baca, kita dawamkan di dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita tidak lagi resah, kita tidak lagi gelisah terhadap rezeki yang sebenarnya sudah Allah jatah semuanya untuk kita, ya. Jadi rezeki kita sudah ada, kita tidak perlu resah, tinggal kita membaca wirid-wirid, membaca zikir disertai dengan ikhtiar, ya. Insya Allah Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Pokoknya jangan sampai bermaksiat, jangan sampai memperbanyak dosa, karena itu justru menjadi penghalang, ya. Selain penghalang kita dalam belajar, juga ternyata sebagai penghalang rezeki-rezeki kita. Semoga kita bisa mengamalkan dan semoga bermanfaat. Mungkin sampai ini pengajian atau kajian yang bisa kami sampaikan.